Selamat siang pemirsa Indonesia, saya Natasha Davika. Pada hari ini saya ingin mengabarkan berita tentang pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah perlawanan rakyat terhadap Sekutu dan Nika yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada 1945. Pertempuran ini berawal ketika Sekutu mendarat di kota Medan pada 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Kedatangan tentara Sekutu tersebut bertujuan untuk mengambil alih pemerintahan. Hal itu memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Rakyat dan para pejuang di Sumatera Utara, khususnya Medan, tidak tinggal diam melihat hal tersebut. Maka terjadilah konflik bersenjata yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi tidak lama setelah Hari Kemerdekaan Indonesia. Rakyat Medan baru mendengar kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia 10 hari setelah teks tersebut dibacakan. Berita tersebut disampaikan pada 27 Agustus 1945 oleh Gubernur Sumatera Utara Tengku Muhammad Hasan. Rakyat Medan menyambut gembira dan mereka membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Sementara itu, 3 hari sebelumnya, yakni pada 24 Agustus 1945, pemerintah Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda telah menyepakati Civil Affairs Agreement. Dalam persetujuan ini, disebutkan bahwa Panglima Tentara Pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Kemudian, tentara Inggris yang diboncenggi Nika, pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly, mendarat di kota Medan pada 9 Oktober 1945 dan melaksanakan Civil Affairs Agreement. Pada awalnya, pemerintah Indonesia di Sumatera Utara menerima baik kedatangan pasukan Inggris yang berkaitan dengan tugasnya membebaskan tawanan perang Belanda. Namun, pada 13 Oktober 1945, salah seorang tentara Nika penghuni hotel di Jalan Bali merampas dan menginjak-injak bencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Dari sanalah peristiwa pertempuran ini dimulai. Para pemuda menyerang gedung pemerintahan yang dikuasai Sekutu. Pertempuran ini kemudian menjalar ke beberapa kota lainnya, seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Hal itu memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Selamat pagi pemirsa Indonesia, kembali pada Berita Indonesia Teraktual. Saya Dina Pechelsia pada hari ini akan melaporkan tentang pergolakan di awal revolusi yang terjadi di Bandung dan dinamakan dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Apakah kalian tahu tentang lagu Halo Halo Bandung? Ya, lagu itu mengisahkan tentang konflik bersenjata yang dilakukan oleh bangsa Indonesia melawan Sekutu yang diboncengi oleh Nika di Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan peristiwa yang terjadi 23 Maret 1946 di Bandung. Peristiwa ini terjadi antara pemuda dan TKR melawan pihak Sekutu. Peristiwa ini bermula dari kedatangan pasukan Sekutu di Bandung 12 Oktober 1945, di mana pasukan Sekutu membonceng pasukan Nika dan ingin menguasai Indonesia lagi, dan berpuncak pada tuntutan Brigadier McDonald agar rakyat menyerahkan senjata Jepang yang telah dilucuti. Sementara itu, rakyat Bandung tidak menerima hal tersebut, sehingga terjadi pertempuran. Pasukan Sekutu lantas menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar segera mengosongkan wilayah Bandung Utara, termasuk pasukan bersenjata, selambat-lambatnya pukul 12.00 tanggal 29 November 1945. Dengan adanya ultimatum tersebut, Sekutu membagi kota Bandung Utara menjadi wilayah kekuasaan mereka, sedangkan Bandung Selatan menjadi kekuasaan pemerintahan RI. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu menyampaikan ultimatum kedua kepada Perdana Menteri Syahrir agar selambat-lambatnya mulai pukul 24.00 pada 24 Maret 1946, pasukan Indonesia harus sudah meninggalkan Bandung Selatan sejauh 10-11 km dari pusat kota, dengan alasan menyelamatkan Tentara Republik Indonesia atau TRI dari kehancuran. Syahrir mendesak Nasution agar memenuhi ultimatum tersebut. Namun Syahrir berpendapat bahwa TRI belum mampu menandingi kekuatan pasukan Sekutu.
Kemudian pada malam tanggal 24 Maret 1946, mulai pukul 21.00 bumi Bandung mulai dihanguskan dengan meledakkan gedung bank rakyat. Lalu disusul dengan pembakaran tempat seperti Banceu, Cicadas, Braga, dan Tegalega. Dengan berat hati demi terbebas dari penjajahan, rakyat beserta pasukan bersenjata akhirnya meninggalkan kota Bandung. Sejak peristiwa malam itu, tanggal 24 Maret 1946, kemudian dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Itulah berita yang dapat saya sampaikan tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Selamat pagi pemirsa Indonesia, saya bernama Wina Priya Purba. Pada hari ini saya akan menyampaikan berita mengenai pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ialah pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Nah, kira-kira mengapa ya pertempuran Ambarawa ini bisa terjadi? Palagan Ambarawa dikenal sebagai peristiwa perlawanan rakyat Indonesia dalam melawan sekutu yang terjadi di antara 20 Oktober hingga 15 Desember 1945 di Ambarawa. Sekutu datang ke Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1945 dengan alasan ingin mengurus tawanan perang. Pertempuran ini terjadi karena sekutu ingkar janji pada kesepakatan. Akhirnya terjadilah pertempuran Ambarawa, pasukan TKR melawan sekutu. Mayor Sumarto, pemimpin pasukan TKR, melakukan penyerangan ketika sekutu ingkar janji. Nah, di balik pertempuran ini terdapat berbagai tokoh pejuang. Di antaranya, yang pertama Jenderal Sudirman, yang saat itu bertindak sebagai panglima perang di Ambarawa. Yang kedua, Gatot Soebroto, salah satu pejuang militer Indonesia dalam peristiwa Palagan Ambarawa. Yang ketiga, Letkol Istiman, yang diketahui sebagai salah satu perwira terbaik Kolonel Sudirman. Yang keempat, Surono Rekso Dimejo, pada saat Palagan Ambarawa menjabat sebagai kapten di bawah komando Satuan Militer Letnan Kolonel Gatot Subroto. Yang kelima, Letkol Sarbini Martodi Harjo, yang adalah purnawirawan jenderal kelahiran Kebumen. Yang keenam, GPH Daci Kusumo, adalah tokoh penting dalam pertempuran Ambarawa dan menjabat sebagai komandan divisi keempat. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan gemilang dari TKR. Benteng pertahanan sekutu yang ditangguh berhasil direbut pasukan TKR. Kemenangan pertempuran Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 dan keberhasilan Panglima Besar Jenderal Sudirman ini kemudian diabadikan dalam bentuk monumen Palagan Ambarawa. Sekian berita yang saya sampaikan. Semoga pemirsa Indonesia dapat memahaminya. Saya Wina Priya Purba, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang pemirsa Indonesia, saya mengabarkan langsung dari Surabaya, Cikuti Tewindina Pitupulu pada hari ini dengan berita-berita teraktual. Konflik antara bangsa Indonesia dan orang Belanda yang bersekutu dengan Inggris sudah terjadi di Surabaya sebelum kedatangan sekutu. Misalnya saja dalam insiden bendera di Hotel Yamato atau Hotel Orange pada 19 September 1945. Setelah insiden ini terjadilah berbagai pertempuran di Surabaya. Pada 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari menyerukan resolusi jihad untuk membela tanah air dan melawan sekutu maupun nikah. Oleh karenanya saat ini setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santi untuk mengenang para kaum ulama dan santri dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Lalu pada 25 Oktober pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi mendarat di Surabaya. Malabi kemudian melakukan negosiasi dengan Komandan BKR Mustopo dan Gubernur Jawa Timur. Awalnya negosiasi yang berlangsung pada 26 Oktober berjalan lancar dan kedua belah pihak sepakat saling menghormati dan bekerja sama untuk menjaga keamanan di Surabaya. Namun, ternyata situasi ini berubah dengan cepat. Tanpa sepengetahuan Malabi, Mayor Jenderal Hawthorne yang merupakan atasannya memerintahkan Angkatan Udara Inggris untuk menyebarkan pamflet ultimatum pada 27 Oktober 1945. Selebaran ultimatum tersebut meminta rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjatanya.
Pertempuran besar pun pecah sehingga Jenderal Christison, komandan pasukan sekutu di Indonesia, meminta bantuan Soekarno untuk datang ke Surabaya dan mengusahakan gencatan senjata pada 29 Oktober 1945. Gencatan senjata ini tidak bertahan lama karena 30 Oktober terjadi pertempuran besar lagi. Dalam pertempuran ini, Brigadir Jenderal Malabi terbunuh. Tewasnya Malabi ini membuat pihak sekutu geram dan mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945 yang meminta Indonesia menyerah pada keesokan harinya. Tentu saja ultimatum tersebut tidak dihiraukan dengan sehingga terjadi pertempuran hebat pada 10 November. Peristiwa ini sekarang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Baiklah pemirsa, itu adalah berita terkini tentang pertempuran Surabaya. Saya Cikwitita Windina Pitupulo pamit undur diri. Selamat pagi pemirsa Indonesia, saya Aila Ramadhani. Di sini saya akan menyampaikan berita teraktual tentang pertempuran Palembang. Pertempuran Palembang adalah pertempuran terjadi di Palembang di Pulau Sumatera pada tanggal 13 Februari sampai 15 Februari 1942. Pertempuran ini adalah bagian dari Perang Pasifik pada Perang Dunia II. Pertempuran ini terjadi karena Belanda menginginkan agar kota Palembang dapat dikosongkan segera. Namun permintaan tersebut ditolak oleh seluruh rakyat Palembang sehingga terjadi baku tembak pada 1 Januari 1947 di Palembang Ilir dan menyerang markas Barisan Pemberontak Republik Indonesia atau BPRI di Jalan Tengkuru. Adapun beberapa tokoh penting yang terlibat dalam pertempuran ini, yaitu Kolonel Malwin Simbolon, Letkol Bambang Utoyo, Mayor Rasyad Nawawi, dan Kapten Alamsyah. Pada hari pertama setelah menyerang BPRI, para pejuang Palembang menyerbu dan mengepung pasukan Belanda yang bertahan di sektor yang mereka kuasai sebelumnya. Sedangkan pejuang Palembang tersebar secara merata di setiap tempat pertahanan Belanda. Pertempuran pertama berakhir pukul 5 sore, namun menjelang malam, pasukan Belanda kembali menyerang menggunakan senjata lapis baja. Serangan ini mengakibatkan beberapa tempat strategis dikuasai oleh Belanda, seperti kantor residen, kantor wali kota, dan kantor pos. Pada hari kedua dan ketiga, Belanda kembali menyerbu pusat pertahanan tentara di area Masjid Agung Palembang. Akan tetapi, serangan mereka berhasil digagalkan oleh pasukan Batalion Geni bersama sejumlah tokoh masyarakat. Sementara itu, dari arah Ladang Betutu, pasukan bantuan Belanda yang hendak bergabung ke dalam Masjid Agung berhasil disergap oleh pejuang Palembang, dipimpin Letu Wahid Duddin. Pada hari keempat, bala bantuan untuk pejuang Palembang tiba dari Lampung dipimpin Komando Mayor Nurdin Kanji serta dari Lahar oleh Lejen Harun Sohar. Menjelang hari kelima, setelah kekurangan pasukan logistik dan amunisi, kedua belah pihak memutuskan bertemu. Keduanya kemudian memilih untuk melakukan gencatan senjata. Sekian berita yang saya sampaikan. Saya Aila Ramadhani, pamit undur diri dan saya kembalikan kepada teman saya yang berada di studio. Ya, baiklah, saya di sini akan membawakan berita tentang pertempuran Selat Makassar. Pertempuran Selat Makassar adalah pertempuran laut yang berlangsung pada Perang Dunia Kedua, tepatnya pada 4 Februari 1942. Pertempuran ini juga sering disebut sebagai Perang Selat Madura, Perang Selat Lombok Utara, dan Perang Laut Flores. Pasalnya, pertempuran sebenarnya terjadi di Laut Jawa, lebih dekat ke Kepulauan Kangean daripada ke Selat Makassar. Pertempuran Selat Makassar melibatkan armada Angkatan Laut Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia atau ABDA dengan Jepang. Di bawah kepemimpinan Laksamana Muda KRL Dorman, pasukan ABDA berusaha mencegah invasi Jepang yang dikabarkan menuju ke Surabaya, padahal tujuan sebenarnya adalah ke Makassar. Kronologinya, pada 3 Februari 1942 di bawah pimpinan Laksamana Muda KRL Dorman, pasukan AS mulai mengambil kepersediaan di Kepulauan Gili Selatan Madura. Pasukan ABDA terdiri dari 4 kapal penjelajah yang dikawal oleh 7 kapal perusak. Selamat siang pemirsa Indonesia, saya Iriani Purba ingin mengabarkan sebuah berita tentang pertempuran Margarana atau Bupata Margarana. Pertempuran ini terjadi pada 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah sebagai Kepala Divisi Sunda Kecil. Bermula dari perundingan Linggarjati antara Belanda dan Indonesia pada tanggal 11 November 1946 yang menguntungkan pihak Belanda melalui Linggarjati. Belanda hanya mengakui Sumatera, Jawa, dan Madura sebagai wilayah teritorial Indonesia secara de facto, sementara tidak untuk di Bali. Dan selanjutnya, Belanda diharuskan untuk meninggalkan daerah de facto Palembang tanggal 1 Januari 1949.
Pada Maret 1946, Belanda mendaratkan kurang lebih dari 2.000 tentara di Bali yang diikuti oleh tokoh-tokoh yang meminati Belanda untuk menegakkan berdirinya negara Indonesia Timur. Keadaan ini membuat suhu perpolitikan dalam negeri goyah, karena sebagian pihak menilai perjanjian Linggarjati merugikan Republik Indonesia. Rakyat Bali kecewa karena berhak menjadi bagian dari kesatuan Republik Indonesia. Adapun dampak dari perang ini, ada banyak orang yang meninggal dan akhirnya Belanda menguasai wilayah itu. Tetapi tetap saja, apa yang dilakukan Igusti Ngurah adalah hal yang benar, karena lebih baik mati setelah berjuang habis-habisan daripada tidak berusaha sama sekali. Pasukan yang berjumlah 96 orang itu semuanya gugur, termasuk Ngurah sendiri. Sebaliknya, di pihak Belanda, ada kurang lebih dari 400 orang tewas. Untuk mengenang peristiwa Puputan Margarana, kini pada bekas arena pertempuran itu didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa.